Jadi temuan pertama yang kita bisa sampaikan adalah terjadi peningkatan pengetahuan. Ya. Pengetahuan mengenai apa? Pengetahuan mengenai siaran TV digital yang sedang kita mau perkenalkan, ya, yaitu siaran TV digital tidak berbayar. Ya. Temuan kita menyatakan bahwa sejak 2021 bulan Maret itu pengetahuannya masih rendah ya 22%. Namun ketika kita lakukan di bulan Oktober itu naik menjadi sekitar 40-an% ya. Kemudian di terakhir di bulan Maret 2022 tahun ini ya itu sudah meningkat di atas 51%. Sehingga menurut hemat kami terjadi peningkatan yang cukup konsisten ya dari sisi pengetahuan, dan ini sudah kita konfirmasi pengetahuan mereka itu adalah mengenai siaran TV digital yang tidak berbayar tadi ya. Dimana ketika kita tanya maksud ibu atau maksud bapak siaran TV digital yang mana yang bapak ibu tahu, yang itu loh yang masih pakai antena kan gitu, kemudian ada STB. Nah itu jadi dari situ aja mereka sudah kita katakan aware ya dengan adanya, tapi memang sekitar 51% itu di bulan Maret kemarin, meningkat dari tahun lalu sekitar 22%. Nah hal yang bisa kita perhatikan ternyata pengetahuan mereka mengenai tanggal kapan ASO diberlakukan itu tidak naik gitu. Jadi artinya apa? Artinya perlu kita beri informasi secara lebih tegas ya. Tanggal ASO-nya itu kapan gitu. Jadi dengan demikian perlu kesepakatan dari seluruh stakeholders, termasuk lembaga penyiaran, termasuk teman-teman ya dari semua kalangan, agar kita tahu sepakat ya bahwa tadi Pak Dirjen juga sudah menyampaikan bahwa tanggal 2 November paling akhir tahap 3 kan. Tahap 2-nya kapan? Tahap 2-nya adalah besok 25 Agustus. Nah ini perlu disampaikan ke masyarakat karena pengetahuan masyarakat belum meningkat. Temuan kedua yang saya ingin sampaikan yang juga penting itu adalah ketertarikan. Nah ini kan perlu ya kita ketahui bersama. Kan tahu ya. Tahunya naik nih Pak Abni, tahunya naik. Tetapi tertariknya naik enggak kan gitu. Ternyata setelah kita cek hasilnya tertariknya tuh makin meningkat ya. Ini temuan yang menurut hemat saya perlu disampaikan, diketahui oleh kita semua bahwa masyarakat itu di awal-awal itu sedikit Pak, cuma 60% yang tertarik ya, karena mereka tahu dari teman atau dari sumber lain ya bahwa siaran TV digital itu lebih jernih gambarnya dan suaranya pun lebih baik gitu ya, maka mereka tertarik. Tapi ternyata di tahun ini di bulan Maret 2022 naik menjadi 72%. Mereka tertarik itu maksudnya tertarik untuk beralih, karena pertanyaan kita adalah kita menyampaikan kepada mereka di wilayah Anda ini sudah bisa loh menggunakan siaran TV digital gitu kan. Apakah Anda tertarik untuk beralih ke siaran TV digital? Nah 72% dari responden kita itu tertarik, menyatakan tertarik. Nah ketika kita tanya berikutnya, kan mereka tertarik ya, kita tanya berikutnya, kapan dong mau beralihnya kan begitu. Jadi kita ya mereka tertarik tapi kapan gitu tertariknya, maka nah ini di sini ada jawabannya bervariasi nih Pak Apni. Jadi pertama sesegera mungkin di tahun ini ya kan, itu 39% ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga, nanti aja deh Pak kalau sudah berhenti sudah berhenti analognya. Nah itu jadi ada sekitar 41% nih Pak Apni yang menyatakan nanti kalau siaran TV analognya sudah berhenti. Nah sisanya jawab tidak tahu atau belum tahu. Sisanya belum tahu atau sebesar 19% menyatakan wah belum tahu gitu kan. Nah terhadap yang belum tahu dan yang bilang nanti, ya kan gitu ya Pak ya. Karena mereka bilangnya nanti dan sebagian bilang belum tahu pindahnya kapan, kita tanya lagi pertanyaan berikutnya Pak. Kita tanya lagi pertanyaan berikutnya, yaitu kalau siaran analog sudah berhenti, terus bagaimana gitu. Yang bilang sudah, ya sudah saya akan beralih itu adalah 78,87%. Jadi dengan demikian mereka yang tadi masih di tengah, yaitu nanti aja kalau sudah berhenti, kalau misalnya minggu depan atau besok analognya sudah berhenti, mereka tetap akan pindah. Jadi berarti konsisten kan dengan jawaban dia. Jadi kita memang ingin konfirmasi ya dari responden atau dari masyarakat kita
bahwa mereka yang menyatakan nanti itu pun setelah memang benar-benar ASO kita konfirmasi mereka memang 78,87%-nya bersedia untuk segera beralih. Sisanya tidak gitu. Sisanya tidak itu mungkin diantara mereka yang belum tahu tadi, yang jawab belum tahu tadi ya. Karena mereka ternyata setelah kita cek, mereka menonton juga TV kabel, Pak. Mereka juga menonton streaming. Ada pilihan ya Pak ya? Nah gitu. Dan bahkan mereka juga ada yang memang lebih milih ya YouTube aja udah dah, nonton YouTube gitu kan. Nah di temuan berikutnya, apa sih yang menyebabkan mereka tertarik? Ternyata hasil temuan kita bukan hanya gambar lebih jelas dan suara lebih jernih Pak Apni. Bahwa mereka juga mengatakan TV digital itu saya tertarik karena tidak berbayar. Ya itu. Yang kedua apa? Selain gambar ya, pemilihan channelnya lebih banyak. Fakta di sekarang ini juga memang begitu ya, di digital kan channelnya memang lebih banyak. Kemudian sinyal lebih stabil menurut mereka, karena kalau pakai analog biasa ya, belum digital ya, hujan sedikit langsung semut, kira-kira begitu ya, atau gambarnya mungkin agak terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah mereka mengatakan harga STB-nya masih terjangkau ya. Nah ngomong-ngomong mengenai STB Pak Apni, saya juga punya temuan, ya ini terakhir mungkin ya, temuan terakhir yang juga cukup menarik. Dari mereka yang tertarik beralih, itu sebagian besar responden bersedia Pak membeli STB secara mandiri. Walaupun ada nih yang biru ya, kalau yang biru kan ya bersedia, kalau yang kuning kan tergantung harga, tapi kan dia cenderung bersedia Pak. Nanti akan kita cek ya yang kuning-kuning ini, atau diantara mereka ini sebenarnya harga berapa yang mereka accept, yang mereka accept berapa, yang mereka terima berapa gitu ya. Jadi tapi di sini dari chart ini kita sudah bisa simpulkan bahwa mereka yang tertarik beralih ke TV digital itu sebagian besar bersedia beli STB secara mandiri itu ya. Dengan harga, kita ke next slide, dengan harga berapa? Kalau 150.000 misalnya harganya ya tentu saja lebih banyak. Kalau harganya 400.000 nih, kita ngambil yang kanan deh. Ya, kalau 400.000 harganya ya termahalan gitu menurut hasil survei kami ya. Jadi cuma 10%. Kemudian kalau 300.000 ya cuma 17%. Kalau 200.000 bagaimana harga STB-nya? Kalau 200.000 itu sekitar 46% yang bersedia beli dengan harga itu. Tapi ketika harganya 150, maka sebagian besar akan bersedia beli saat itu gitu ya. Responden kita nggak keberatan kok beli STB gitu ya. Walaupun kalau bagi mereka yang benar-benar tidak mampu ya kan ada programnya ya kan. Kesimpulan saya begini. Pertama awareness ya, kita meningkat, saya sudah sampaikan. Yang kedua sosialisasi ini ternyata menghasilkan Pak. Jadi semakin banyak jumlah masyarakat kita yang tahu mengenai ajakan pindah ke digital. Yang ketiga adalah ketertarikan, nanti sudah saya sampaikan, meningkat ya kan. Kemudian yang keempat tanggapan responden jika siaran TV analog dihentikan tuh ya mereka pindah gitu kan. Karena kan ada sebagian tadi yang bilang nanti aja kalau analog udah berhenti deh saya pindahnya. Tapi setelah kalau kita bilang bahwa kalau dihentikan besok gimana gitu, mereka pindah. Kemudian faktor-faktor ketertarikan tadi yang juga menjadi hasil penting ya, mungkin juga jadi tambahan muatan nanti untuk sosialisasi ke depan adalah selain gambar dan suara yang bagus, juga yang kedua adalah karena tidak berbayar. Jadi mereka cukup beli STB aja udah, seumur hidup nggak perlu bayar bulanan kan gitu, kira-kira seperti itu. Itu adalah faktor ketertarikan. Yang kedua adalah pilihan channel. Yang ketiga adalah harga STB, sinyal lebih stabil. Kemudian tidak menggunakan kuota internet kan gitu ya. Jadi kuota bisa mereka gunakan untuk keperluan yang lain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kesediaan beli STB itu juga tinggi, cukup tinggi. Dan dengan kisaran harga tentunya ya. Kalau harganya terlalu jauh dari 150 ya mungkin semakin sedikit Bapak Ibu sekalian yang bersedia membeli. Itu adalah kesimpulan survei kita dan dengan demikian maka boleh kami izin Pak Apni menyampaikan rekomendasi. Pertama adalah memperbanyak tayangan sosialisasi. Karena memang jujur aja belum semua ya, belum 100%. Jadi pertama itu memperbanyak tayangan. Yang kedua adalah aspek konten ya. Aspek konten ini kalau kami menyarankannya adalah tayangkanlah beberapa tayangan favorit ya di siaran TV digital ya. Kalau bisa secara eksklusif di digital, yang di analog nggak ada, sehingga di digital ada loh yang itu di sini nggak ada, ya sudah mereka pindah gitu kan. Itu mudah-mudahan bisa mempercepat ya pindahnya pemirsa kita ya ke TV digital. Kemudian yang ketiga adalah aspek kualitas. Kualitas di sini maksudnya adalah sinyal Pak Apni. Jadi
memang beberapa hasil survei kita menyatakan mereka yang sudah pindah itu ada beberapa sinyal yang masih suka mati beberapa waktu kemudian hidup lagi gitu ya. Itu mungkin jadi kemudian yang terakhir adalah aspek ketersediaan set top box ya. Ini mungkin masalah komitmen ya. Kemudian satu lagi rekomendasi kami kepada produsen perangkat STB adalah juga aspek komunikasi publik. Aspek komunikasi publik mungkin bisa dimulai dengan kalau masyarakat kita biasa belinya di toko, ya di toko alangkah baiknya ada poster atau standing banner atau apalah gitu ya yang menunjukkan ajakan ya masyarakat untuk segera beralih dengan kelebihan-kelebihan apa dan sebagainya. Itu dari sisi aspek komunikasi publik kami juga ingin memberikan saran yang sama ya kepada provider atau produsen perangkat STB. Kemudian yang kedua adalah aspek ketersediaan karena kita tahu ada warning juga dari hasil survei tadi bahwa sebagian masyarakat kita itu menunda beralihnya itu nanti kalau sudah ASO. Nah bayangkan kalau ASO-nya itu berbarengan dan kemudian masyarakat berbarengan pula mencari STB, satu harga bisa tidak terkendali, yang kedua pasokan atau supply bisa berkurang kan gitu, atau bisa ya kalau kita ngomong di online mungkin bisa segera terpenuhi ya, tapi kan masyarakat kita nggak semua beli online Pak. Banyak orang di daerah itu yang kalau beli online ya ongkosnya mahal banget gitu loh. Karena tokonya ada di kota besar gitu kira-kira ya. Maka kita juga perlu nanti memperhatikan aspek ketersediaan STB ini.